semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Halo semuanya teman-teman nakama semua One Piece yang dimanapun Anda berada. Kali ini bersama gue Farhan Rabani akan membahas mengenai episode chapter One Piece yang ke 1043 guys. Untuk itu mari kita simak pembahasan gue berikut ini ya guys. Di chapter 1043 kali ini kita tahu bahwa tidak mudah untuk mengalahkan sosok bajak laut Yonko satu ini ya, dimana sosok ini dikategorikan sebagai makhluk terkuat dan terbuas di dataran New World, tepatnya ya guys di Pulau Onegashima, yaitu berbatasan dengan Ark Wano Kuni. Oke, di chapter 1043 sebelumnya lagi-lagi Luffy harus menelan pil pahit kekalahannya atas pertarungannya melawan Yonko bajak laut Kaido. Hal ini dikarenakan karena dihadang oleh salah satu ketua atau Cyberpool Aegis yang tujuannya adalah membunuh si calon raja bajak laut terkenal yaitu Monkey D. Luffy. Sehingga dengan memunculnya Cyberpool Aegis, Luffy dengan mudah dikalahkan oleh Yonko bajak laut Kaido. Dan akhirnya Kaido berusaha menghajar salah satu kru bajak laut Monkey D. Luffy bernama Nami yang akhirnya dihadang oleh Marco dengan kekuatan penuhnya. Lalu di slide selanjutnya, para samurai dan para aliansi dimulai dari Nekomamushi, Carrot, Lau, dan Kapten Kid tetap melanjutkan pertarungan atau pertempuran mereka untuk melawan kru bajak laut Kaido dan Kaido itu sendiri dengan tujuan membebaskan tanah negeri Wano yang sudah lama dijajah oleh Kaido dan Orochi selama 20 tahun lebih. Hal tersebut sontak membuat para kru aliansi Mugiwara Luffy kaget dan sedih mengetahui bahwa Luffy telah dikalahkan oleh bajak laut Yonko Kaido untuk yang ketiga kalinya. Sehingga hal ini membuat mereka tidak terima dan marah besar bahwa mereka kira Luffy sudah ketiga kali menerima pil pahit kekalahan melawan bajak laut Yonko Kaido. Sedih banget ya. Memang sang Yonko buas ini memang sulit dikalahkan teman-teman semua. Sebelum Kaido mengklaim atas kemenangan dia sendiri dan menyerang para aliansi Mugiwara di lantai bawah Onegashima, agen CP0 berdiri teguh di depan Yonko Kaido yang membuat Kaido sangat marah. Saat dia mulai menerima konsekuensi dan tindakannya, hingga akhirnya Kaido menyerangnya dengan menggunakan haki rajanya di dalam senjata Kanabo itu sendiri. Dan akhirnya Kaido mulai menyerang agen Cyberpool Zero utama secara agresif dan membabi buta. Ya, itulah sifat Kaido, karena dia tidak terima ketika bertarung diganggu oleh pihak yang tidak terlibat dalam pertarungan antara Luffy melawan Kaido. Sehingga akhirnya menyebabkan tubuhnya menjadi hancur dari atap kubah tengkorak Onegashima ke interior lantai kubah Onegashima. Perang antara samurai dan bajak laut Beast Pirates Kaido tidak bisa dihindarkan lagi, dan itu pun terus berlanjut. Di tempat lain, bawah Onegashima, Kaido memusnahkan semua orang di dalam kubah dengan jurus ledakannya. Dan kita juga bisa melihat Luffy di atap Onegashima benar-benar dalam kondisi dalam keadaan yang tidak sadarkan diri setelah dihantam oleh pukulan haki kuat Kanabo oleh Kaido. Lalu Momonosuke tiba-tiba mendengar suara Zunisha lagi, dan Zunisha pun mengatakan bahwa ia telah merasakan kehadiran tokoh legendaris di 800 tahun lalu yang bernama Joy Boy. Dan tokoh ini sampai sekarang masih misterius dan diperbincangkan di dunia One Piece. Banyak mengatakan tokoh ini merupakan tokoh pemegang asli buah Devil Fruit dari Luffy itu sendiri yang bernama Gomu Gomu no Mi. Lalu di halaman panel terakhir guys, dari chapter ini menunjukkan bahwa badan Luffy mulai meleleh saat ekspresi dia dalam keadaan tersenyum. Apakah ini merupakan kekuatan kebangkitan buah iblis Devil Fruit Awakening, yaitu kebangkitan dari kekuatan buah iblis dari Luffy itu sendiri? Ataukah adakah faktor lain ketika mengatakan bahwa ini merupakan kekuatan
Devil Fruit alami reinkarnasi dari Joy Boy itu sendiri, seorang karakter legendaris. Dan apakah kira-kira guys, dengan kekuatan Devil Fruit alami ini, Luffy bisa bangkit kembali melawan sang Raja Bajak Laut Buas Kaido yang sudah ketiga kalinya mengalami kekalahan oleh sang Yonko, makhluk terkuat buas di dataran Onigashima seberang Wano Kuni. Kira-kira guys, apakah ini semua kejutan dari sang pengarang One Piece Eiichiro Oda itu sendiri yang membuat para nakama semua bertanya-tanya? Dan apakah ini merupakan kelemahan Yonko dari Bajak Laut Kaido? Yang kita semua tahu bahwa Kaido adalah pemakan Devil Fruit, ikan naga koi yang berubah menjadi ikan koi, sehingga dengan kekuatan getah karet bisa melemahkan ikan koi itu sendiri. Ya guys, mari kita tunggu ya guys, nantikan di chapter minggu depan. See you nakama semua, bye.